Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis produk domestik bruto Kabupaten Boyolali pada tahun 2010 sampai dengan 2023. Perkenalkan, nama saya Diajal Fadil Ramadhani dengan NIM 555323059. Sebelum itu, ini adalah topik-topik yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Latar belakang. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan dikenal sebagai bagian dari kawasan Soloraya. Meskipun secara administratif bukan kota metropolitan, posisi strategis ini membuat Boyolali mengalami dinamika ekonomi yang menarik untuk dikaji. Sebagai daerah yang memiliki sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan industri pengolahan, analisis PDRB Kabupaten Boyolali dari tahun 2010 hingga 2023 menjadi penting untuk mengetahui struktur ekonomi lokal. Dalam presentasi ini, saya menggunakan pendekatan location question dan shift analysis. Sebelum ke analisisnya, saya akan menjelaskan wilayah metropolitan terlebih dahulu. Di sini, Serangraya merupakan wilayah metropolitan yang berkembang di Provinsi Banten, Indonesia. Wilayah ini terdiri dari Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Karakteristik umumnya dilihat dari industri, Kota Cilegon terkenal sebagai kawasan industri berat, terutama karena keberadaan PT Krakatau Steel. Lalu pertumbuhan ekonomi wilayah ini tumbuh pesat karena letaknya yang strategis. Dilihat dari infrastruktur terhubung oleh jalan tol Jakarta Merak, rel kereta api, dan pelabuhan laut. Lalu isu dan tantangannya itu ketimpangan antara pusat industri dengan wilayah pedesaan di Kabupaten Serang. Lalu Boyolali sendiri adalah Kabupaten Boyolali terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang akan saya analisis ini, Boyolali memiliki peran penting sebagai daerah penyangga dan kawasan strategis di sekitar Surakarta atau Solo. Karakteristik umumnya itu pertanian dan peternakan dikenal sebagai salah satu sentra penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Melalui geografis, itu terletak di antara Gunung Merapi dan Merbabu, dan dilihat dari industri, itu mulai berkembang, terutama di sektor makanan dan pengolahan hasil pertanian. Peran regionalnya itu sebagai daerah hinterland, dan lokasinya juga dekat dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Selanjutnya, itu ada peta wilayah metropolitan. Dapat dilihat pada peta yang berwarna biru, itu adalah Kabupaten Boyolali, di mana sektor unggulannya itu adalah industri pengolahan. Berikut adalah analisis perkembangan di distribusi PDRB Boyolali. Dapat dilihat dari data yang sudah dipaparkan, itu diketahui bahwa sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang paling dominan dalam perekonomian Boyolali dengan kontribusi sebesar 15,1%. Dan tren perkembangannya terus mengalami peningkatan, lalu disusul oleh sektor pertanian dengan sebesar 9,48 dan sektor transportasi sebesar 6,89. Selanjutnya, analisis location question. Dapat dilihat ada 4 sektor yang mengalami konsistensi berada pada sektor unggulan. Yang pertama itu ada sektor pertanian, ada sektor pertambangan, sektor transportasi, dan sektor pendidikan. Namun, keempat sektor tersebut dilihat dari tren lainnya itu tidak tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena hasil nilainya itu tidak beranjak naik, tapi dia beranjak turun. Jadi tidak perkembangannya trennya tidak naik. Dapat dilihat dari analisis share analisisnya, itu rata-rata sektor berada pada kuadran 3, di mana kuadran 1 dan kuadran 2-nya itu tidak ada sektor sama sekali, dan kuadran 4 ada 2 sektor. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis location question dan shift analysis diketahui bahwa sektor basis Boyolali itu berada pada di sektor pertanian, pertambangan, transportasi,
pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Namun, sektor-sektor tersebut berada pada kuadran 3, yang mana pertumbuhannya itu lambat dan daya saingnya tidak baik, sehingga perlunya perubahan besar yang menyeluruh. Rekomendasi strategis dari saya itu adalah modernisasi alat dan teknologi, penerapan prinsip greening mining, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan mutu guru, pemerataan fasilitas kesehatan, pelatihan kewirausahaan, UMKM, dan digital marketing. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.